alam semesta ini yang disebut hidup itu mengalir. Paham nggak mengalir? Berjalan sesuai dengan sistemnya kan? Mengalir itu bukan? Iya, mengalir. Artinya mengalir itu dia berjalan, artinya nggak diem. Bukan berjalan sesuai sistemnya, dia berjalan, artinya nggak diem, nggak mandek. Nggak mandek, terus aja gitu ya. Contoh, dalam kehidupan atau hidup disebut mengalir. Ini yang paling optimal, yang istilahnya paling pas dalam menganalogikan alam semesta ini ya manusia itu sendiri. Dalam menganalogikan kehidupan itu ya manusia itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia, dalam sistem tubuh manusia semuanya mengalir. Jadi, apa yang mengalir? Coba. Darah, terus keringat, terus air mata, terus oksigen, terus Ya, yang jenisnya jenis air yang dalam itu bukan? nggak mesti air, apapun mengalir. Apapun air. Nafas, karena nafas. Dia mengalir, Mengalir. kan dia bergerak. Artinya tidak berhenti. Apabila sesuatu mulai tidak mengalir dengan sempurna, maka sesuatu itu berarti sedang menuju pada kematian. Rusak lah misalnya gitu. Nah, iya, masih rusak, Masih tapi rusak. kan menuju berarti Masih iya. menuju pada kematian. Kematian. Terus mengalir ini penting apa enggak sih? Penting nggak? Penting. Penting. Pentingnya darah itu mengalir buat apa? Ya sirkulasi. Sirkulasi. Iya, Ada sirkulasi pergantian. itu buat ada, apa? Ada pergantian apa namanya? Ya ada pembaruan, ya ada yang dibuang, ada yang diperbarui gitu. Darah kan nggak dibuang. Nggak dibuang ya. Tapi organ-organ tubuh tuh ada yang memerlukan darah juga. Iya, Maksudnya. karena sirkulasi darah itu bukan berarti harus membuang, walaupun memang ada yang harus dibuang, tapi nggak semua yang namanya mengalir itu dibuang. Oke, seperti yang dia bilang bahwa darah ini membawa oksigen. Darah membawa oksigen. Dan sirkulasi darah ini yang mengantarkan oksigen sampai kepada bagian-bagian tubuh. Terus air mengalir dari mulut ke lambung. Terus ada yang dialirkan kemana? Ke keringat. Ada yang dialirkan ke air mata. Ada yang dialirkan ke telinga, hidung. Terus ada lagi buang air kecil. Apa yang terjadi kalau kita nggak keringetan? Kering. Demam, bukan kering. Justru kan airnya mendap di situ. Justru kulit pun juga kurang nutrisi kalau misal ini Air masih di situ. Kalau mendep, Iya, mendap itu masih di situ. Artinya tidak ada pengeluaran. Ya, sekarang kalau air berulang kali dipakai, nggak bersirkulasi, bisa nggak membersihkan? bisa berkali-kali kan? Iya, tapi berkali-kali terus nggak diganti-ganti, Nggak bisa. yang ada keruh, kotor, dan fungsi membersihkannya makin berkurang. Ini ibarat selang aja kan, ngalir. Kalau nggak difungsiin selang, misalnya ini kan ditutup gitu, ikat, masih ada airnya di dalam tuh selang gitu kan, ya otomatis jadi lumut. Iya, Bukan? iya, lumut itu kan karena proses ya. Iya.
Tapi kan tetap yang kita berbicara airnya. airnya. Terus kalau seandainya darah nggak mengalir dengan sempurna, yang ada terjadi apa? Kunyapan. Pembengkakan, Kan. ya, gitu kan? Terus penyumbatan. Iya. Nah, situ emang Penting ya tuh penting, pengaliran. penting. Terus nafas. Nafas mengalir ya. Penting Ini bukan oksigen ya, nafasnya. nafas nih. Nah, ini yang dimaksud nafas tuh maksudnya Artinya proses dasarnya aja. Jadi orang nafas itu ngapain sih? apa? Hirup, Menghirup dan membuang. membuang. Nah, itu aja dulu. Hmm. Sekarang penting kayak itu menghirup dan membuang. Itu penting, Bang. Kalau menghirup aja Ya kembung, kembung. dia nggak keluar kan? Iya. Gitu. Bisa nggak? Menghirup aja gitu. Takarannya ya kalau ya kan kita punya takaran di Ini kita bicara alam semesta kok, bukan kita yang punya takaran. ya kalau dicontohin misalnya ya nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Udah Nggak bisa. ini, ada perlunya dibuang. Ente merasa keberatan nggak membuang udara itu? Enggak. Enggak. Kenapa nggak Lepas keberatan? begitu aja. Karena memang kan di dalam tubuh kalau misalnya kita hirup itu pun kalau kita hirup aja makin berat. Kalau kita nggak buang juga di sini yang mengendap kan, Bang. Berarti nggak keberatan ya? Nggak keberatan. Dan itu yang disebut Sirkulasi atau mengalir. si pergantian atau gimana sih bahasa? Ya pergantian, mengalir Pergantian. itu berganti, berjalan. Nah, sekarang kalau seandainya kita umpamakan air di sungai, airnya standar aja, tapi dia mengalir. Kalau di bendung, apa yang terjadi? Sedikit makin penuh. Makin penuh. Terus apa lagi yang terjadi? Terus yang di sananya yang di sananya kering misalnya, yang di sana kering, di sini penuh gitu. Terus juga air tuh pastinya di situ banyak yang namanya dikali penumpukan dari kotoran-kotoran akar-akaran atau kayu gitu, daun, makin lama makin kotor makin keruh airnya. Nah, Ya. Terus apa lagi? Apa yang didapat dengan membendung aliran itu? dari si yang dibendung di sininya Ya pokoknya yang masih punya air dong kan. ya kan paling memenuhi ini aja kan Sebatas apa memenuhinya? sebatas bendungannya dasar bendungannya. Kalau bendungannya tinggi gitu ini makin lama Sebatas alirannya. sebatas bahasanya Alirannya. sebatas aliran Melebihi itu bisa? bisa Eh? melebihi apanya nih Dia melebihi alirannya bisa? melebihi aliran Dapatnya? nggak bisa Nggak bisa. Yang terjadi apabila melebihi itu dibagikan kemana? Airnya? yang itu kan maksudnya yang kering Bukan. Bukan yang kering belum tentu, bisa jadi ke samping. iya kesana Artinya tidak mengalir Bukan. secara normal. di garis alirannya Di luar garis malah. iya maksudnya Keluar dari aliran. keluar dari aliran Kan nggak normal. Hmm. Kalau keluar dari aliran, ini berarti rusak. Ya. Kalau rusak, bukan cuma dia nggak dapat lebih, dia tetap aja dapetnya segitu. Dapatnya segitu Tapi sisi kiri kanannya kebagian banjirnya, limpahan kotorannya. iya. Inilah kenapa mengalir itu adalah proses alamiah.
Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi, semua apapun di alam semesta ini mengalir, termasuk duit, termasuk uang. Kalau memang termasuk uang, kenapa kita sulit mengalirkan uang? Sulit mengalirkan uang atau mengeluarkan uang. Nah, iya, mengeluarkan kan termasuk mengalirkan. Banyak kebutuhan faktornya. Oke, banyak kebutuhan. Tapi hukum alam semesta, uang tetap mengalir. Mengalir ya. Jadi kalau Anda atau orang tidak mengalirkan uang, katakan uang itu sudah ada di ente, terus ente tidak alirkan, terus uang yang lain mau datang, Enggak bakalan datang. nggak bakalan datang. Iya. Lah, Iya. yang ada malah melimpah ke mana-mana. Mana-mana. Ente tetap dapatnya Iya. Beda lagi ya sama nabung berarti ya. Kalau nabung kan nggak ikhtiar berhemat namanya. Itu akal manusia. Oke. Ini kita berbicara alam semesta. Berbicara alam semesta. Karena nabung juga termasuk membendung. Ya. Kalau menurut Anda, menurut ente, dengan menabung itu bisa menjadi berdaya buat ente, lanjutin. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa lama ente nabung? Dan tabungan ente isinya berapa? Apa sih yang dipikirkan manusia saat mereka menahan untuk membeli sesuatu? Iya. Apa sih yang dipikirkan itu? Cukup nggak ya? Paling gitu. Cukup atau enggak ya? Ah. Kenapa ada pertanyaan cukup apa enggak? Satu itu. Kedua, ada lagi nggak ya? Gitu dua tuh. Iya. Iya. Kalau cukup apa enggak ya, dan apa ada lagi apa enggak ya, berarti ini sudah jelas-jelas bahwa orang tersebut tidak memahami konsep mengalir. Kalau mereka memahami konsep mengalir, ya tentulah mereka tidak akan bertanya cukup atau tidak. Kenapa? Karena uang itu kan berputar, Iya. mengalir. Selama ente mengikuti sistem aturan sistem alam semesta, ya maka alam semesta juga akan merespon dengan positif. Alam semesta akan memberikan apa yang dibutuhkan. Walaupun nanti berarti kebutuhan itu nanti ya. Kan Nanti direspon sama misalnya nih satu kebutuhan itu yang sudah ada sama yang nanti gitu kan. saat ente lagi punya uang, itu kebutuhannya kapan? Nanti yang pas sekarang. Nah, sekarang gitu. Itu kalau memang kebutuhannya sekarang, terus ente nahan-nahan diri gitu, dengan berpikiran buat besok ada apa enggak. Nah, seperti itu. Ya artinya ente tidak memahami bahwa yang disebut mengalir itu berganti. Iya. Memang sulit ya, karena padahal kalau kita mau amati, tadi saya tanya, nafas ngalir enggak?
Terus kenapa dengan mudahnya ente mengeluarkan dan memasukkan darah ke dalam hidung ente? Kenapa itu? Karena kalau dimasukin aja. Enggak, kenapa alasannya dengan mudahnya itu, tanpa mikir gitu. Karena memang satu kebutuhan yang Itu iya. karena kebutuhan. Iya. Mengalirnya adalah Kebutuhan. kebutuhan. Baik kebutuhan alam semesta atau kebutuhan ente sebagai personal. Nah, karena ente mengatakan bernafas adalah kebutuhan, maka dengan mudahnya, dengan ringannya, tanpa memikirkan, ente melakukan pernafasan itu. Menghirup, menghembuskan, menghirup, menghembuskan. Coba kalau di saat ada kebutuhan, ente berpikir, apa yang terjadi? Napasnya atau kita cari cara. Apa lagi yang akan terjadi? Sesak. Apa lagi yang akan terjadi? Penyakit. Kematian. Fungsinya jadi nggak stabil. Maksudnya iya. Iya jelas lah, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Sementara manusia kan perlu memenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun rohani. Jadi saat ente bernafas, ente tidak memikirkan untung, rugi, takut, ada apa enggak. Sekarang saya mau tanya, udara di alam semesta ini yang ente hirup, ente bisa hidup? Nggak bisa. Sekarang kalau saya tanya, uang yang ada di dunia ini, ente bisa hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu kenapa ente bertanya, besok ada apa enggak? Terus besok saya dapat apa enggak? Nah, padahal hukum alam semesta semuanya mengalir. Kalau tidak mengalir, berarti menuju pada kematian. Sama dengan nafas. Kalau nafas nggak mengalir, berarti menuju pada kematian. Nah, cuma yang susahnya ini karena manusia belum menganggap uang adalah sesuatu yang harus dialirkan. Ya. Belum yakin bahwa uang ini adalah sesuatu yang harus dialirkan. Maka perilaku inilah yang sering kita jumpai. Ada orang pelit, ya. Ada orang ya takut. Ya intinya ujung-ujungnya mereka punya masalah dengan keuangan. Masalahnya apa? Satu, nggak pernah cukup. Yang pertama, yang dipikirkan kebutuhan. Sementara yang menjadi konsep alam semesta, kebutuhan itu mengalir. Nah, sementara kalau udah tahu kebutuhannya adalah mengalir, alirannya di stop atau dibendung. Bagaimana ini bisa memenuhi kebutuhannya? Terus, Ya nggak bakalan adalah maksudnya. Sekarang begini, ente boleh coba mulai besok atau ntar atau kapan. Saat ente punya uang, yakini bahwa uang itu harus mengalir. Jadi jangan berpikir cukup atau tidak. Kalau memang adanya itu ya segitu. Gitu. Tapi yakinlah bahwa setiap aliran yang kita jalankan maka akan terganti. Apalagi kalau dalam konsep agama kita. Konsep agama kita sedekah. Ya. Apabila kita sedekah 10, dapatnya berapa? Berlipat ganda, atau 1 berlipat ganda. Ini bukan bohong.
Maka orang-orang yang nggak pelit, orang-orang yang suka bantu orang, rezekinya nggak bakalan kurang. Ini rezeki maksudnya duit. Iya. Duitnya nggak bakalan kurang karena mengalir. Jadi mulai sekarang bagi orang siapa saja lah, mau saudara ente, teman ente, siapapun, kalau mereka mempunyai masalah keuangan, coba cara ini artinya coba mengalirkan uang secara normal, secara alam semesta. Gitu. Misalnya ente lagi kebetulan lagi pengen beli HP, tanpa ente sadar, ini adalah cara alam semesta melakukan penarikan uang ente agar mengalir. Buat siapa? Buat para pekerja di pabrik, rezeki buat para pekerja di pabrik, buat rezeki para pengusaha, buat rezeki para konter, buat rezeki para yang lainnya yang berkaitan dengan HP ini. Jadi jangan berpikir cuma keuntungan ente di situ atau cuma ente yang dapat atau ente menghambur-hamburkan uang, bukan. Sekarang begini, kalau ente ada 10 orang atau ada sekampung, ada orang kayak gitu nggak beli HP, nah ini perusahaan rezekinya dari mana? Nggak ada yang beli. Iya, rezekinya dari mana? Iya. Bukan nggak ada yang beli, berkurang dong. Kurang maksudnya. Terus karyawan itu karena omset perusahaan berkurang, gajinya gimana? Gajinya pun juga kurang. Terus karyawan ini punya anak dan istri, rezekinya dari situ juga. Iya. Berapa kesalahan yang terjadi gara-gara ente tidak mengalirkan uang? Mengimbas berarti ya. Pastilah. Apapun yang terjadi pada diri kita, ini adalah gambaran dari alam semesta. Jadi saat ente membelanjakan uang, katakan beli HP 10 juta. Ente gak usah berpikir, kalau memang duitnya ada, ente gak usah berpikir hambur-hambur. Kalau memang masih, katakan dan secara logis, ini masih bisa ente handle, dan ini memang butuh untuk kerja atau apa, beli. Jangan berkata mahal banget. Di situ ada rezeki pengusaha yang berdoa siang malam agar supaya usahanya tetap berjalan. Di situ ada doa beberapa orang, akan ribuan karyawan yang berdoa agar supaya tetap bisa kerja. Di situ ada doa seorang istri yang mendoakan suaminya agar begitu tanggal gajiannya nggak ditunda. Jadi berbangga hatilah ente atau berbahagialah ente saat ente mempunyai uang. Terus kebetulan ente ada hajat. Sebetulnya itu adalah tarikan alam semesta agar ente menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan rezeki pada orang-orang yang tadi kita sebutkan. Dan jawabannya, insya Allah tidak berapa lama kalau ente meyakini semuanya akan tergantikan, bahkan lebih dari itu. Jadi solusinya kalau ente udah nabung, ternyata hasilnya masih begitu-begitu aja, masih susah-susah aja, coba cara ini. Nggak perlu dulu bersedekah. Kenapa? Seolah-olah kalau sedekah kan kita nggak dapat apa-apa. Buktikan aja dulu. Ente beli sesuatu, tapi jangan berpikir bahwa ente tidak ente mengambilkan uang, tapi berpikir bahwa ini adalah cara alam semesta agar saya mengalirkan uang. Untuk apa? Untuk saya mendapatkan aliran uang yang lebih banyak lagi. Gitu. Kalau punya banyak itu bisa mencukupi kebutuhan. Lebih banyak lagi. Ini alam semesta loh. Gitu. Jadi walaupun bukan walaupun nggak banyak, akan lebih banyak lagi. Ini hukumnya. Minimal satu level di atasnya.
Lalu bagaimana kalau misalnya kita mempunyai kebutuhan, kita punya uang, terus dinamakan apa gitu? Kalau misalnya kita mau membeli sesuatu karena memang itu kebutuhan, terus kita nawar-nawar, Kalau nawar ya wajar lah, aja. wajar. Orang nawar itu kan berarti dia beli, bukan berarti nawarnya cuma ngeledek doang. Ya kalau ngeledek doang ya salah lah. Ya, berarti memang tidak niat mengalirkan. Tapi yang dimaksudkan nawar tadi, kalau memang niatnya orang mau beli, wajar dong nawar. Dia kan namanya usaha ekonomi, mendapatkan sesuatu yang berkualitas tinggi dengan harga yang serendah-rendahnya. Itu kan prinsip ekonomi, wajar. Tapi tetap aja begitu kalau misalnya kita mengeluarkan sesuatu, ya mengeluarkan sesuatu walaupun itu ininya nawar, hasilnya nawar gitu. Itu tetap aja kan kita nggak bisa dibohongin, katanya uang nggak bisa bohong. Kalau yang namanya barang bagus udah pasti nggak murah kan gitu. Iya. Nah sekarang kalau kita beli sesuatu, ini barang bagus bang, harganya murah, ente harus curiga lah. Iya. Mana ada barang bagus harganya murah gitu. Nah, kan kita punya logika. Iya. Ada lagi, paham? Iya. Pantas. Jadi ya pantas lah kebutuhan kita nih, sarapan pagi misalnya gitu, atau untuk makan hari ini misalnya. Jadi kemarin kita keluarin, besok ada lagi, kita keluarin, Nah, besok ada lagi itulah. untuk belanja gitu kan. Tapi kenapa kita nggak kepikiran giliran satu keluarga yang gede, Iya. gitu kan? Seolah-olah kita takut. Padahal prinsipnya bahwa semuanya mengalir termasuk uang. Ini konsep hukum alam semesta. Gitu. Jadi sekali lagi saya pesankan, jika ada di antara saudara, teman, atau ente sendiri mempunyai masalah keuangan, terus ente sudah berusaha bekerja segiat mungkin, namun hasilnya masih begitu-begitu aja, bahkan ente sudah bekerja terus nabung juga hasilnya begitu-begitu aja, maka pakailah cara alam semesta. Gitu. Ya. Dan harus yakin, harus yakin. Kenapa? Karena semuanya pasti seperti itu. Kalau ente nggak yakin, ada pertanyaan sama juga ente mikir. Iya. Ya. Jadi kalau mikir ada keraguan, boleh. Insyaallah. Ya, untuk malam ini Akhirin aja dulu ya. intinya semuanya mengalir termasuk uang. Jadi kalau pengen dapat aliran yang lebih dahsyat, jangan dibendung alirannya. Jangan dibendung alirannya. Kenapa? Karena setiap aliran yang terbuka lancar, maka akan memberikan kesempatan volume aliran yang lebih besar.